Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi samii'il 'alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Tsumma awrasnal kitabal ladzina istafaina min 'ibadina faminhum dzalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqum bil khairati bi idznillah. Dzalika huwa fadlul kabir. Shadaqallahul azim. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ikhwati iman, para pecinta gemar Ramadan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ramadan mengingatkan kepada kita semua dengan Al-Qur'an. Seperti Allah sudah sampaikan, syahru Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan itu bulan diturunkannya Al-Qur'an. Kemudian Allah menyampaikan, tsumma awrasnal kitabal ladzina istafaina min ibadina. Kemudian kami wariskan Al-Qur'an itu kepada hamba-hamba kami yang telah terpilih. Di ayat itu Allah menyampaikan bahwa warisan yang disampaikan oleh Allah Al-Quran itu ada yang menerima terbagi pada tiga kelompok, tiga golongan. Yang pertama adalah ada kelompok zalimul li nafsih. Yang kedua ada kelompok muqtasidun. Dan yang ketiga ada kelompok sabiqum bil khairat. Imam Ibnu Katsir, beliau memberikan satu penjelasan bahwa kelompok orang yang disebut dengan zalimul li nafsih adalah al-mufarritu fi fi'li ba'dil wajibati wal murtakibu fi ba'dil muharrimati. Kata beliau, orang yang zalimul li nafsih itu adalah al-mufarritu, orang yang melalaikan fi'li ba'dil wajibat, terhadap mengerjakan sebagian kewajiban-kewajiban. Jadi kata beliau, yang disebut zalimul li nafsi itu adalah orang yang melalaikan dalam mengerjakan sebagian kewajiban-kewajiban. Malahan bukannya melalaikan sebagian daripada kewajiban. Wal murtakibu liba'dil muharrimati, dan orang ini al-murtakibu masih melakukan liba'dil muharrimati, sebagian perbuatan-perbuatan yang diharamkan. Sebagian kewajiban ditinggalkan, sebagian kewajiban dikerjakan, dan sebagian yang diharamkan masih dikerjakan. Itulah yang disebut dengan zalimul li nafsih. Kemudian yang kedua, beliau menyampaikan sesuai dengan ayat Al-Quran, wa minhum muqtasidun, di antara mereka ada yang muqtasid. Beliau menyampaikan yang disebut orang muqtasid itu adalah al-muaddi al-wajibati, orang yang melaksanakan sejumlah kewajiban-kewajiban. Al-muaddi lil wajibati, orang yang melaksanakan kewajiban-kewajiban. At-tariku lil muharrimati, dan meninggalkan hal-hal yang diharamkan. Yang wajib secara sempurna dikerjakan, yang haram secara sempurna dia tinggalkan. Tapi kata beliau, wa qad yatruku ba'dal mustahabati, tapi orang ini masih melakukan, meninggalkan sebagian-sebagian yang disunatkan. Wa qad yatruku ba'dal mustahabati,
tetapi orang ini masih meninggalkan dari sebagian perbuatan-perbuatan yang disunatkan, wa yaf'alu ba'dal makruhati, dan masih mengerjakan sebagian perbuatan-perbuatan yang dimakruhkan. Jadi kata beliau, yang muktasid itu kewajibannya dikerjakan, yang haramnya ditinggalkan, tapi sebagian yang sunat masih ditinggalkan, begitu pula sebagian yang makruh masih dikerjakan. Kemudian yang ketiga, inilah yang menurut Allah yang paling sempurna, adalah wa minhum sabiqum bil khairati biidnillah. Di antara mereka adalah sabiqum bil khairat, yang berlomba-lomba terhadap kebaikan biidnillah, dengan izin Allah. Imam Ibnu Katsir pun memberikan satu komentar. Yang sabiqum bil khairati itu adalah al-muaddi al-fa'ilu lil wajibati wal mustahabati. Orang yang melakukan, mengerjakan semua kewajiban, wal mustahabati, begitu pula semua yang disunatkan. Yang wajib dikerjakan, yang sunat pun dikerjakan. Begitu pula at-tariku lil muharrimat, meninggalkan perbuatan-perbuatan yang diharamkan. Wal makruhat, begitu pula meninggalkan perbuatan-perbuatan yang dimakruhkan. Jangankan yang haram, yang makruh pun mampu ditinggalkan oleh orang ini. Kemudian boleh mengatakan, bukan hanya meninggalkan yang makruh, wa ba'dal mustahabat, begitu pula meninggalkan sebagian yang dimubahkan. Mubahat, meninggalkan sebagian yang dimubahkan. Tentunya ini adalah orang yang terbaik. Maka kata Allah, kami wariskan kepada hamba kami itu adalah pertama sabiqum bil khair, kemudian muktasid, kemudian ketiga adalah sabiqun bil khairat. Hadirin ikhwatu iman yang dimuliakan, yang cintai Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam Ibnu Katsir memberikan komentar sebagai penjelasannya bahwa dari apa yang tiga kelompok golongan tadi itu pasti ada konsekuensi balasannya. Kata beliau, Allah menjelaskan balasan bagi orang-orang yang sabiqun bil khairat itu tiada lain adalah bi ghairi hisabin, tanpa ada hisaban. Seperti Allah ungkapkan dalam salah satu ayat surat Ghafir surat ke-40 ayat 40, man amila sayyi'atan fala yujza illa mithlaha. Siapa saja orang yang melakukan kejelekan, fala yujza illa mithlaha, maka tidak dibalas kecuali dengan setimpal apa yang telah dilakukannya. Wa man amila sholihan, dan barang siapa yang mengerjakan kesolehan, min zakarin, dari kelompok laki-laki, au untha, ataupun dari kelompok perempuan, wa huwa mu'minun, dan orang ini adalah mukmin, beriman, fa ulaika yadkhulunal jannata, maka mereka akan masuk ke surga, yurzaquna fiha, yang Allah telah rizkikan di dalam surga itu, bi ghairi hisabin, tanpa ada hisaban. Inilah kelompok balasan bagi orang-orang yang sabiqum bil khairati bi ghairi hisabin, tanpa ada hisaban. Kemudian yang kedua, konsekuensi balasan bagi orang yang muktasid, yang tadi mengerjakan seluruh kewajiban, meninggalkan seluruh yang diharamkan, tapi masih mengerjakan atau masih meninggalkan sebagian-sebagian yang disunatkan dan sebagian yang dimakruhkan, maka kata Allah, bagi mereka adalah dengan hisaban yasir, hisaban yang enteng, yang rendah, yang mudah. Seperti Allah ungkapkan dalam salah satu ayat, fa amma man utiya kitabahu biyamini fasaufa yuhasabu hisabay yasira, maka bagi mereka akan dihisab dengan hisaban yang enteng, yang mudah. Kemudian yang ketiga adalah bagi orang-orang yang zalimul li nafsih,
ini pun sama, tiada lain adalah akan mendapatkan rahmat dan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti Allah sampaikan di dalam surat Az-Zumar, surat ke-39 ayat 53, "Qul ya ibadi," katakanlah kepada hamba-hambaku, "alladzina asrafu ala anfusihim," yang mereka telah melampaui batas, melampaui diri mereka, artinya telah menzolim diri mereka. La taqnatu min rahmatillah, jangan takut, jangan khawatir, min rahmatillahi, dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirud dzunuba jami'an, sesungguhnya Allah itu akan mengampuni dosa seluruhnya. Jadi bagi tiga kelompok ini, selama dia itu mukmin, maka dia akan mendapatkan konsekuensi balasan dari Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kapasitas apa yang dia lakukan. Maka Allah katakan, kami wariskan Al-Quran ini kepada hamba-hamba kami yang terpilih. Di antara mereka ada yang zalimul li nafsi, kemudian ada yang muktasidun, kemudian ada yang sabiqun bil khairati. Seluruhnya ini adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bagi mereka tiada lain adalah jannatu adnin yadkhulunaha, balasan mereka adalah surga-surga Aden, yadkhulunaha, yang mereka akan masuk ke surga itu. Cuman caranya yang berbeda. Kalau zalimul li nafsi itu tiada lain adalah ada suatu hisaban, kemudian ada rahmat Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang muktasid ada hisaban yasira, tapi bagi orang-orang yang sabiqun bi khairati tiada lain adalah bi ghairi hisabin, tanpa ada hisaban. Iwatiman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita hisab diri kita, kira-kira kita masuk kelompok yang mana? Apakah kelompok yang zalimul li nafsi, orang yang masih mengerjakan sebagian kewajiban dan masih meninggalkan sebagian kewajiban, atau masih mengerjakan sebagian yang diharamkan, atau yang tadi, tapi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala kita terhindar dari kelompok yang zalimul nafsi, tetapi kita berusaha dan ikhtiar menjadi orang yang sabiqun bil khairat, minimal kita menjadi orang yang muktasid. Itu saja yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.